الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman wal Islam wal ihsan, nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, kekuatan, dan nikmat-nikmat lain yang semua tidak bisa kita hitung, namun wajib kita mensyukurinya. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dusun di Gili Air niki yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melaksanakan satu program dari Ribat Abata saja yang ada di Gunung Sari, yakni Rehlah Ta'limiyah dan Dakwah. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa 1 minggu yang lalu kurang lebih kami sudah menyampaikan kepada Bapak Kadus bahwa kami akan hadir untuk melaksanakan program Rehlah Ta'limiyah, yakni menera dan mengukur dan mentahqiqkan waktu-waktu sholat dan mengetahui arah kiblat dengan manual jika kita tidak memiliki alat apapun. Dan alhamdulillah saat ini masih ada sekitar 10 orang di pinggir pantai yang sedang ingin menyaksikan sampai jam berapa syafaq ahmar itu hilang. Karena secara teori fikih kita sudah diajarkan oleh ulama-ulama tentang waktu sholat dengan menghitung bayangan, dengan melihat bagaimana matahari tenggelam, dan juga dengan menyaksikan hilangnya syafaq merah untuk menentukan habisnya waktu maghrib. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dusun dan otoritas yang ada di Gili Air ini yang telah memberikan kami kesempatan dan izin. Yang kedua, terima kasih dan jazakumullahu khairan katsiran kepada orang tua kita, mami kita, Bapak Haji Idris dan sekeluarga, termasuk saudara saya, saudara tiang Bapak Haji Saifuddin, dengan seluruh keluarga yang alhamdulillah mendukung penuh apa yang kami lakukan ini, karena satu di antara anak kita, yakni Algi, berada sedang belajar di tempat kita. Jamaah Islamiyah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi perlindungan, tempat tinggal, dan memberi pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah mereka orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, buat mereka itu ampunan Allah dan rezeki yang mulia. Itu cerita tentang orang-orang beriman di Mekah mengikuti hijrah baginda Nabi ke Madinah dan berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah dari Madinah ke seluruh
penjuru dunia, bahkan balik lagi ke Mekah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi pertolongan, perlindungan, itu yang disebut adalah orang-orang Madinah yang siap menerima Nabi dan seluruh sahabat Muhajirin, yang siap membela dan berjuang bersama Nabi. Maka dua kelompok ini, ya ini kelompok yang datang dari Mekah ke Madinah dan kelompok orang-orang beriman di Madinah yang siap melindungi dan memberi pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah dia orang yang sebenar-benarnya beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita itu bagaimana Allah menjelaskan orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Beriman, lalu hijrah, lalu berjuang. Lalu ada sekelompok yang siap melindungi, yang siap mendukung dengan segala bentuk pertolongan. Kami jamaah, kalau kita ibaratkan malam ini, kami datang dari Gunung Sari. Insya Allah membawa iman, lalu berhijrah untuk berjuang memahami fenomena-fenomena ayat-ayat kauniyah Allah, untuk mentahkikkan ilmunya Allah. Dan pelungguh sami yang ada di sini, yang memberi izin, yang memberi dukungan, yang hadir bersama-sama niki, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Amin. Hari ini, tadi tanggal 1 bulan Muharram. Malam ini kita sudah masuk di tanggal 2 bulan Muharram. Kita sebut sebagai tahun baru hijrah. Kita sebut sebagai tahun baru Islam. Kadang-kadang kita rayakan dengan macam-macam. Alhamdulillah ada yang membaca doa akhir tahun. Membaca surah Yasin. Membaca doa awal tahun. Besoknya kembali lagi malas seperti kemarin. Kita pahami dulu jamaah. Apakah ini syariat atau tradisi? Apa pengaruhnya buat kita semua? Dan apa yang mestinya kita lakukan di bulan Muharram ini jamaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menentukan tahun baru Islam karena belum ditentukan di zaman Nabi. Sehingga tidak ada syariat, tidak ada hadis, tidak ada doa yang disusun Nabi untuk peringatan awal tahun, akhir tahun. Di zaman Abu Bakar belum juga ada ketentuan tentang tahun baru Islam. Sehingga belum ada penjelasan dan petunjuk dari Abu Bakar. Di zaman Umar ibn al-Khattab, awal pemerintahan beliau belum ada juga penetapan itu. Tapi beberapa tahun kemudian dari pemerintahan Umar ibn al-Khattab, ada gubernur yang ditempatkan di Irak secara umum, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, melihat banyak berkas-berkas hukum yang sudah diselesaikan, ternyata tidak memiliki tanggal. Sehingga sulit untuk mengecek kembali ini terjadinya kapan. Mengingat-ingat itu karena banyak yang perlu diingat, jadi kadang-kadang lupa. Dan itu terkait dengan hukum jamaah. Penanggalan, mencatat sesuatu itu disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jual beli, buatlah surat, ada catatan tanggalnya. Ada orang menikah, buatlah surat pernikahan, ada catatan tanggalnya. Orang bercerai pun harus dicatat kapan tanggal bercerainya. Kenapa? Karena di belakang hari itu dibutuhkan. Apakah iddahnya sudah habis kira-kira kalau dia menggunakan 3 bulan? Kalau kita lupa tanggalnya, bisa jadi orang molor belum bisa nikah-nikah. Bisa jadi orang juga salah menetapkannya karena belum habis waktunya. Sehingga perlu ada pencatatan. Banyak kita punya hukum-hukum yang berkaitan dengan tanggal. Berkaitan dengan tahun. Berkaitan dengan bulan. Itu misal-misal saja yang tadi jamaah. Maka Umar ibn al-Khattab merespon positif. Musyawarah. Apa
kita pakai sebagai tonggak awal. Dari banyak sekali usul, saran, pendapat dari sahabat, yang diambil oleh Umar adalah momentum pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena ini adalah awal bersinarnya Islam. Awal mula keluarnya Islam dari negeri kafir menuju kepada negeri yang penuh dengan cahaya keimanan. Maka hijrah dipakai oleh Umar sebagai tonggak awal menentukan tahun baru Islam. Sekarang kenapa Muharram? Tadi sudah kita pakai hijrah katanya Umar. Sekarang kenapa Muharram dipakai jadi awal? Kita sejarahnya dulu jamaah. Orang-orang sudah berhaji dari sejak zaman Nabi Ibrahim jamaah. Syariat haji bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tapi syariat Nabi Ibrahim. Terus berlangsung beribu-ribu tahun. Orang-orang jahiliyah berhaji juga. Mereka juga ibadah di Ka'bah. Hanya saja mereka menggabung ibadah di Ka'bah dengan tawaf, menyembah patung juga. Maka mereka disebut musyrik karena menduakan Allah. Bahkan mereka punya 360 Tuhan. Mereka itu setiap hari bikin Tuhan jamaah. Kalau mereka rasa tidak cukup Tuhannya 360, mereka musyawarah lagi. Kita bikin Tuhan lagi. Tuhan apa yang belum? Umpama nih jamaah. Umpamanya kemarin dia sudah bikin Tuhan untuk menurunkan hujan. Tapi hujannya nggak berhenti-berhenti. Sekarang kita butuh Tuhan lagi tempat kita minta supaya hujannya tidak turun. Gitu. Jadi mereka mendesain sendiri Tuhannya. Modelnya bagaimana, bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, ditempatkan di mana, dan sesajen apa yang kita berikan. Jadi wajar ketika orang-orang musyrik penyembah-penyembah patung itu semakin hari semakin banyak Tuhan mereka. Dan itulah bodohnya manusia, makanya disebut dengan masa jahiliyah. Kenapa? Mestinya Tuhan menciptakan mereka, tapi kebalikannya mereka menciptakan Tuhan. Akal mana yang akan menerima jika ternyata Tuhan diciptakan oleh makhluknya? Tidak diterima jamaah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan di era modern sekarang ini tidak ada kita menuhankan makhluk-makhluk itu. Ya, tauhid kita harus kuat. Sekarang tidak terasa. Tidak ada orang menuhankan patung. Sekarang tidak ada. Tapi menuhankan jabatan banyak. Sampai lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menuhankan harta benda banyak. Sampai lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menuhankan dunia ini. Itulah musyrik-musyrik modern. Jamaah. Bukan untuk orang lain. Untuk kita sekarang. Mari kita bersihkan diri kita dari musyrik-musyrik hobi seperti itu. Bukan kecil tapi hobi. Halus, tidak kelihatan. Musyrik itu besar semua. Ya, besar semua musyrik. Hanya ada yang nyata, ada yang samar-samar. Nah, yang samar-samar ini yang kita khawatirkan. Jangan sampailah kita termasuk di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu sejarahnya. Lalu Muharram ini ditetapkan oleh Umar oleh karena pada sebelum Rasulullah hijrah, haji pada tahun itu ada orang-orang Madinah yang datang berhaji. Mereka melakukan bai'atul aqabah dengan Nabi kurang lebih sebanyak 75 atau 76 orang. Kalau bahasa sederhananya kita, mereka bersyahadat, beriman di Aqabah, itu jauh dari Ka'bah. Jauh dari Mekah, lewat beberapa gunung begitu. Karena sembunyi-sembunyi, supaya tidak diketahui sama orang musyrik. Kapan itu terjadi? Setelah mereka selesai ibadah haji. Akhir bulan Zulhijjah. Begitu habis bulan Zulhijjah, Muharram, orang-orang Madinah balik kembali ke Madinah. Di sinilah banyak sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Makkah
ikut mereka ke Madinah 5 orang, 6 orang, 3 orang supaya tidak kentara hijrah mereka. Jadi bulan Muharram sudah dimulai perpindahan itu. Tetapi firman Allah turun untuk hijrah kepada Nabi pada akhir bulan Safar. 27 Safar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk segera hijrah malam ini. Malam 27 Safar. Saat itu orang-orang kafir Mekah sudah menyepakati akan membunuh Nabi, jemaah. Akan membunuh Nabi malam itu juga. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan membunuh baginda Nabi. Allah merencanakan juga akan menghijrahkan Nabi. Dan Allah lah sebaik-baik perencana. Mereka sudah mengepung rumah Nabi SAW. Nabi ketika itu memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ini selimutku, kau tidur di kamarku. Strategi Nabi supaya nanti orang-orang kafir itu menyangka Nabi yang tidur di sana. Apa resikonya jamaah? Mati. Kalau mereka tidak cek, mereka langsung tombak, mereka langsung panah, matilah Ali. Tapi Ali tidak tawar-menawar. Tidak mengatakan risikonya ini bagaimana kalau begini. Tidak ada. Semua sahabat-sahabat beriman. Ketika diperintahkan sama Nabi, mereka hanya bilang sami'na wa ata'na. Semua begitu. Jangan tawar-menawar lah. Allah berfirman begini, Allah suruh kita begini. Jangan tawar-menawar. Manusia boleh tawar-menawar, tapi sama Allah janganlah. Kita kan masih saling tawar-menawar kadang-kadang jemaah. Azan sebentar kita tunggu dulu. Habis azan orang iqamah sebentar masih ada rakaat, gitu ya. Sampai kadang-kadang orang pulang dari masjid. Oh masih ada waktu panjang. Tawar-menawar terus. Ya. Subhanallah, ini yang perlu jamaah Asnamian kita perbaiki pada diri kita. Berhenti tawar-menawar pada kewajiban. Laksanakan kewajiban itu. Karena tidak ada pilihan lain. Bahwa kewajiban wajib. Untuk siapa? Untuk kita. Bukan untuk orang lain. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu. Maknanya, kita sudah beriman. Sekarang tinggal bergerak. Hajaru itu hijrah. Hijrah itu tarku syai' ila syai'. Meninggalkan sesuatu menuju kepada sesuatu. Di zaman Nabi tinggalkan Mekah Darul Kuffar ke Madinah Darul Iman. Sekarang tarku ma nahallahu anhu. Tinggalkan apa yang Allah larang kita. Itu hijrah. Hijrah itu bergerak. Kalau kita diam, mungkin kita masih beriman tapi kita tidak beribadah. Tidak ada amal. Ingat, amal itu perbuatan jasmani. Kalau jasmani ini tidak digerakkan, mana amal kita? Tidak ada. Kita bilang jadi kita beriman, KTP kita masih Islam. Tapi tidak bergerak. Ingat jamaah, kita berdiri, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk. Semua pergerakan. Kita berangkat haji, kita datang ke Arafah, kita kelilingi Ka'bah, kita antara Safa dan Marwah, pergerakan semuanya. Dunia ini, darud dunia ini, yang penting itu adalah pergerakan, amal. Jadi hijrah kita manai dengan praktek, jamaah. Kalau iman kita manai dengan teorinya, maka hijrahnya adalah praktiknya. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Pada kedua hal yang pertama, iman harus kita perjuangkan supaya iman kita senantiasa kuat. Kemudian amal kita yang hajaru, pergerakan jasmani harus kita perjuangkan juga. Jamaah, Allah beri kita hidup, masih ada kesempatan untuk beribadah. Allah beri kita sehat, masih ada kesempatan untuk beribadah. Allah berikan kita harta benda yang cukup, masih ada kesempatan untuk beribadah.
Allah berikan kita sepeda supaya bisa jalan dari rumah ke masjid. Tidak ada sepeda, Allah masih berikan kita kaki untuk bisa berjalan dari rumah ke masjid. Saudara-saudara kita ada yang sudah meninggal dunia, habislah, tidak ada amal lagi. Yang qata'a amaluhu. Kita masih hidup. Kita masih sehat. Kita masih punya apa saja. Sahabat-sahabat hari ini makan, besok belum tentu. Tapi sami'na wa ata'na. Kita makan 3 bulan ke depan masih ada. Lalu di mana kita kalau dibandingkan dengan sahabat jamaah? Jauh. Tapi kita perlu berjuang. Tidak ada kata terlambat di dalam agama Tiang Pelunggu Sami. Tidak ada. Yang maju ketentuan kita adalah yang akhir. Maka sekarang masih kita punya kesempatan. Hanya Allah merahasiakan yang akhir itu. Hari ini, besok, lusa, sebulan. Jadi akhir kehidupan kita. Wallahu a'lam. Bolehlah di dunia ini kita merasakan hidup selama-lamanya. Tapi ingat ada saatnya kita harus merasa mati besok pagi. Ya amal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kapan? Ketika kita beramal itu katakan ini mungkin amal terakhir yang kita lakukan. Sehingga kita khusyuk, punya harta, punya uang. Apalagi kemarin baru kita selesai ngorban jamaah. Kita punya sapi, tapi tidak dikorban. Lalu untuk apa itu sapi? Mohon maaf, mungkin ada keluarga-keluarga kita yang ada di Gili ini punya sapi 2, 3. Anda mampu berkorban. Siapa yang salahkan Anda tampah sapi itu untuk ngorban? Tidak ada. Itu sapinya Anda. Dan kalau Anda ngorban, misalnya siapa punya dapat pahalanya? Anda, bukan saya. Tapi kenapa Anda berat berkorban? Jamaah, kita harus berpikir sekarang. Kita bahagia di dunia, jangan sampai sengsara di akhirat. Anda mewah di dunia, usahakan lebih mewah di akhirat. Iyalah. Kalau sekarang kita punya istana, usahakan punya istana di surga. Beli dari sekarang. Besok kita tidak bawa uang. Ayo, mau dibawa besok. Terus kita meninggal, ditaruhkan di koper, ditaruhkan. Nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Kirim sekarang. Ini besok tinggal gesek di akhirat. Subhanallah, mohon maaf jamaah. Saya sering sama istri di rumah itu dibilang, ini begini. Kok ini tidak ada, ini hilang, dan lain sebagainya. Saya bilang begini, sederhana saja. Ada sebagian Allah berikan kita di dunia, ada sebagian Allah kirimkan kita dengan paksa ke akhirat. Jika kita punya sesuatu sekarang diambil orang, diam sajalah. Karena Allah memaksa kita mengirimnya ke akhirat lebih dulu. Cuman kita kadang-kadang bercerita, ribut kita. Mangga saya hilang gitu. Pohon mangga sudah lebat, tinggal kita mau petik, habis. Ribut kita. Padahal itu sebenarnya Allah mengirimkan kita lebih dulu ke akhirat. Tinggal apa? Sabar saja. Sudah dikirim oleh Allah ke akhirat duluan. Tinggal nanti tidak mungkin kita akan dirugikan oleh Allah. Ini loh yang kemarin. Jadi konsepnya itu sederhana saja. Mari kita pahami apa yang Allah berikan hari ini. Untuk apa? Untuk kita bahagia. Diberi sehat supaya kita bahagia. Diberi kuat supaya kita bahagia. Dia beri harta supaya kita bahagia. Tapi sekali lagi, jangan hanya ingin bahagia di sini. Ada 3 dar yang kita disiapkan oleh Allah. Darul dunia, darul barzakh, dan darul qarar. Kenapa disebut dar? Karena itu kampung. Kita sama-sama orang banyak. Kalau di rahim tidak disebut dar, karena kita sendirian-sendirian. Dalam rahim ibu itu kita sendirian, makanya tidak disebut darun. Di dunia ini darun, yang penting jasmani kita. Uang itu nyata jamaah. Harta benda itu nyata jamaah. Nah yang nyata-nyata ini akan dinilai di dunia ini. Bagaimana Anda
infakkannya. Bagaimana Anda menggunakan badan ini untuk ibadah. Itu yang dinilai. Masuk ke dalam darul barzakh sudah tidak berfungsi lagi badan kita. Kebalikannya jemaah. Allah di sana akan menilai arwah itu. Ada orang di kuburan? Iyalah. Apa yang ada di kuburan? Arwah. Jangan kita sangka di kuburan itu tidak ada arwah. Mereka adalah kumpulan-kumpulan arwah yang menanti doa dari anak-anaknya. Yang menanti pahala-pahala jariah yang sudah dia jariahkan dulu. Yang menanti pengamalan ilmu yang sudah diajarkan kepada anak dan tetangganya. Di alam barzakh. Tapi yang merasakannya bukan jasmani. Kenapa? Hancur. Hancur bersama dengan tanah. 3 bulan kita dimakomkan. Itu sudah tinggal tulang kita. Mungkin masih ada busukan-busukan daging sedikit-sedikit. Apalagi puluhan tahun. Apalagi ratusan tahun. Ingat, anak-anak Nabi Adam sudah meninggal duluan. Ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun. Masih mereka nunggu di alam barzakhnya. Dan kita sudah membuktikan guru-guru kita, ulama-ulama kita, bahkan ada di antara orang tua kita, sahabat-sahabat kita, sudah mendahului kita masuk ke alam barzakh. Apa yang kita tidak yakini bahwa kita tidak akan mengikuti mereka? Yuk, tidak ada. Pasti kita akan mengikuti mereka. Ada jamaah, saking cintanya kepada sapinya, sakit-sakit dia berangkat pergi cari makanan sapi ke gunung. Oh, sapinya besar, dikangen sekali sapi itu jamaah. Tapi tiba-tiba tanpa sakit dia berangkat sampai sore tidak pulang-pulang itu di Gunung Sari jamaah saya. Tidak pulang-pulang. Kenapa tidak pulang? Dijemput sama anaknya, ternyata dia meninggal di kebunnya. Ayo, sapi yang sudah besar kita pelihara, yang kita kangen, ternyata kita tinggalkan dia, jamaah. Belum kita dapat manfaat. Manfaatkan apa yang kita punya, jamaah. Sedikit apapun, sekecil apapun akan berguna buat kita besok di barzakh. Ketika di barzakh, barzakh itu artinya adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Mau ke dunia nggak bisa, sudah selesai kontraknya. Mau ke akhirat, belum tiba akhirat. Jadi menunggu di alam barzakh panjang, jamaah. Wallahu a'lam, kita tidak tahu sampai dengan dibangkitkannya manusia barulah selesai alam barzakh itu. Maka jika hidup kita di dunia, amal kita bagus, dukungan dari anak-anak kita berdoa, jamaah, dukungan dari jariah yang sudah kita lakukan, dukungan dari ilmu yang sudah kita amalkan dan ajarkan, maka bahagialah arwah-arwah itu di makbarahnya. Arwah yang bahagia. Tapi sebaliknya, jika kita tidak amanah terhadap amanah-amanah ini, jemaah, amanah sehat, amanah umur, amanah anak, amanah harta, amanah jabatan, jemaah, mohon maaf kalau kita tidak amanah, maka lawanannya adalah khianat. Itu lawanan amanat. Ya, dan semua itu amanat. Lalu kita khianatin dia, jemaah, semuanya. Maka menderitalah arwah itu di makbarahnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau penderitaan kita jumpai di kubur, kata Nabi, perjalanan berikutnya jauh lebih sulit. Kalau kebahagiaan kita jumpai di kubur, di barzakh, maka perjalanan berikutnya sungguh memotivasi kita. Ayo ya Allah, kiamat ya Allah, segerakan. Karena begitu nikmatnya perskop yang kita diberikan oleh Allah itu. Selamat orang itu di akhirat ditentukan selamat di barzakhnya. Maka jamaah sekalian, 2 dar ini sudah kita buktikan. Walaupun kita belum masuk di makbarah, tetapi keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, bahkan para anbiya sudah mendahului kita memasuki alam barzakh itu. Darul Qarar, tidak usah kita bahas Darul Qarar. Yang paling penting sekarang di dunia ini bagaimana jamaah? Hari ini kita mengawali tahun jamaah.
Walaupun tidak ada doa dari Nabi yang diajarkan untuk akhir tahun dan awal tahun. Tidak ada doa dari Abu Bakar. Bahkan Umar pun yang menetapkan tahun baru. Tidak ada doa. Tidak ada perayaan. Tapi ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mohon kepada Allah. Berdoa kapan saja itu satu keharusan. Yang tidak berdoa sombong. Allah marah. Maka kalau doa di akhir tahun, biasanya tanggal akhir daripada bulan Zulhijjah, kita berdoa. Apa doa kita? Intinya cuma dua jamaah. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan, dari apa yang engkau larang, yang menyebabkan aku berdosa, dan aku belum taubat, maka ya Allah ampuni aku selama 1 tahun kesalahanku yang mungkin belum aku mintakan taubat kepadamu. Itu yang pertama yang kita minta. Yang kedua yang kita minta di akhir tahun, ya Allah, apa yang sudah aku lakukan dari perintah-perintahmu, dari ibadah-ibadah yang engkau janjikan pahala ya Allah, maka berikanlah pahalanya kepadaku dan simpankan aku ya Allah. Ya Allah, jangan engkau putuskan harapanku. Itu doa akhir tahun. Supaya setahun yang lewat, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita yang mungkin masih ada tersisa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Sehingga kita tidak putus harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk tahun baru jamaah. Kita berdoa lagi kepada Allah. Intinya ada 3 permohonan kita di sana. Pertama, as'alukal ismata minasyaitan wa awliyaihi wa junudih. Aku mohon perlindungan ya Allah di tahun baru yang baru tiba ini daripada godaan setan, penolong-penolong setan dan tentara-tentara setan. Ini adalah halangan ibadah dari luar. Dari luar setan banyak. Ada setan jin, ada setan manusia. Tidak terbatas sampai itu. Ada setan benda-benda. Ada setan kredit juga jamaah. Semua yang mengganggu kita dalam ibadah itu setan. Semua yang mengarahkan kita kepada kemungkaran itu setan. Semua yang menghalangi kita sehingga kita nggak jadi ibadah juga setan. Setan manusia luas jamaah. Mohon maaf jika kita ingin ibadah, istri kita marah-marah, maka istri kita juga menjelma menjadi setan. Iya, ingatkan dia. Jangan jadi setan. Iya jamaah. Kita sudah baik-baik. Anak kita berontak. Sehingga kita jadi emosi. Kita marah. Kita melakukan hal-hal yang menzalimi. Anak kita mendorong kita berbuat tidak baik. Juga menjadi setan. Harta benda kita. Membuat kita pusing. Pusingnya lagi menyebabkan kita tidak mau ibadah. Maka harta benda kita juga setan. Itu setan jamaah. Ya'murukum bil fahsya. Yang menyuruh Anda melakukan fahsya, keburukan-keburukan. Ya. Kalau takwa itu amar ma'ruf nahi mungkar jamaah. Tapi kalau setan amar mungkar nahi ma'ruf. Menyuruh kita kemungkaran dan melarang kita melakukan kebaikan. Itu definisi setan. Maka yang kita minta di awal tahun adalah agar kita dilindungi oleh Allah daripada perbuatan keji setan. Mohon maaf jamaah. Kalau setan jin saya nggak pernah lihat. Bapak-bapak juga yakin tiang nggak pernah lihat setan jin. Hanya setan manusia ini lebih kejam. Lebih kejam di mana-mana ada. Apalagi Pelunggu Sami di sini. Lebih berat menghadapinya. Semakin kita berat melakukan ibadah dan mampu melakukannya, semakin besar pahalanya. Al-ujratu ala qadril musyaqqati.
Pahala itu akan diukur atas kadar kesusahannya. Kenapa sholat malam itu lebih besar pahalanya dari sholat-sholat sunat yang lain? Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kenapa orang-orang miskin bersedekah lebih baik daripada orang-orang kaya? Karena orang miskin biasanya mengeluh, bukan bersedekah. Itu miskin, itu saya nerima. Tapi ada orang miskin, dia yang bersedekah. Ini yang lebih besar pahalanya, bahkan melampaui sedekah orang-orang kaya. Karena lebih sulit. Maka saya katakan tadi, andai setan lebih banyak, tapi penunggu sami lebih bisa khusyuk, maka pahalanya jauh lebih besar. Itu yang pertama yang kita minta jamaah. Halangan dari luar. Yang kedua, wal-aunah, mohon pertolongan Allah di tahun baru ini. Anil nafsil ammarati bisu. Daripada memperturutkan hawa nafsu yang mendorong kita berbuat tidak baik. Tidak ada yang goda dia, tapi dia mau sendiri terjerumus. Itu hawa nafsunya jamaah. Maka musuh kita ini dari dua. Dari luar, setan jin dan manusia. Dari dalam, nafsul ammarah. Ada 3 macam nafsu jamaah. Dan lengkap ada pada manusia. Nafsul ammarah yang mendorong kita berbuat zalim, sombong, merasa paling hebat. Nafsul ammarah. Lalu meleceh-lecehkan orang lain, meremeh-remehkan orang lain. Mungkin juga melakukan kezaliman-kezaliman sama orang lain. Itu iblis punya sifat asli. Tapi ada pada diri kita jemaah. Yang kedua, nafsul lawamah. Nafsu biologis namanya nafsul lawamah jemaah. Ingin makan, ingin minum, ingin punya jabatan, ingin punya istri, ingin yang lain, itu nafsul lawamah namanya. Itu adalah dominasi daripada sifat jin jemaah. Ada pada diri kita. Kita ingin kita kaya, kita punya harta sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah banyak hartanya, kita jabatan, kita cari, beli jabatan itu. Kita bisa menjabat, kita cari wanita banyak-banyak lagi. Itu nafsul lawamah. Ada pada diri kita. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah. Itu adalah dominasi sifatnya malaikat. Nafsu yang tenang, nafsu yang tunduk, nafsu yang taat. 3 nafsu ini berperang pada diri kita jamaah. Bukan hilang, tapi menangkan nafsul mutmainnah. Nanti kalau hilang nafsul lawamahnya, kita tidak punya istri. Kita tidak punya rumah, kita tidak punya kendaraan. Jangan hilangkan. Tapi kalahkan. Kalau tidak bisa kalah, imbangi dengan nafsul mutmainnah. Anda boleh punya harta kaya raya, silahkan. Tapi nafsul mutmainnah Anda juga bergerak. Ini kekayaan harus sebagian dikeluarkan infak fisabilillah. Begitu. Anda mau punya istri 2, 3, 4, tidak ada masalah. Tapi nafsul mutmainnah Anda harus jalan. Saya wajib adil kepada mereka. Begitu. Supaya tidak menerobos kesalahan-kesalahan. Ya. Amin. Kita doakan ya. Mau berjuang begitu. Saya tidak berani menganjurkan. Kenapa jamaah? Saya belum masalahnya. Tidak boleh menganjurkan satu ibadah yang belum kita lakukan. Ya. Sholat kita tidak sholat, tidak boleh. Sekarang kalau nyuruh kawin lagi itu tidak boleh kan saya belum. Ya, tapi kalau ada yang mau nggak apa-apa kita doain. Alhamdulillah mudah-mudahan amin. Subhanallah. Mengaminkan saudara kita dalam masalah ini rame gitu. Saya sering guyon sama tuan guru di Gunung Sari seperti itu, mengaminkan. Amin. Kita aminkan. Subhanallah. Kemudian yang ketiga yang kita minta jamaah. Jadi intinya pada nafsu yang tadi itu, mari kita menangkan nafsul mutmainnah.
Karena tidak mungkin menghilangkan nafsul ammarah, tidak mungkin menghilangkan nafsul lawwamah, tapi mungkin untuk mengalahkan keduanya. Kekang keduanya, jangan sampai melampaui. Ada nafsul mutmainnah di atas itu. Itu yang harus kita pertahankan. Kemudian yang ketiga yang kita minta, ini permintaan kita dalam doa akhir awal tahun, yaitu kita mohon kepada Allah al-ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa. Memohon agar kita sibuk. Ingat, kita mohon sibuk. Sibuk itu apa? Bergerak terus tanpa henti, namanya sibuk. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu yang kita mohon. Maka seharusnya satu ibadah pindah ke ibadah yang lain. Boleh Anda istirahat, tapi jangan melakukan kemaksiatan. Usahakan jika kita tidak mampu beribadah terus-menerus, jangan selingi ibadah kita dengan kemaksiatan. Anda sholat, Anda ngaji, Anda berzikir, Anda capek, Anda tidur. Tidak ada dosa orang tidur. Begitu ada waktu, Anda bangun lagi, kemudian Anda sholat, Anda baca Quran, Anda zikir, Anda capek, Anda tidur. Ada waktu Anda untuk melaksanakan kewajiban mencari nafkah, silahkan Anda jalan. Di dalam mencari nafkah ini Anda jaga lagi bahwasanya tetap di dalam rel yang benar. Subhanallah jamaah. Kita bapak-bapak diberi kewajiban di pundak kita oleh Allah Subhanahu wa taala mencarikan nafkah kepada anak istri kita. Setiap suami yang jalan berangkat dari rumahnya bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, mereka dihitung jihad. Jihad. Bayangkan teman-teman kita yang bekerja berat. Ya, sudah mulai memanggul, memikul, mengangkat, dan lain sebagainya. Itu berat. Ada energi, ada pikiran, ada kelelahan di sana. Tapi Allah menghitungnya sebagai jihad. Mungkin jihad perang, mengangkat senjata saat ini tidak ada. Tapi mari kita jihad untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momen tahun baru niki jamaah, mari kita jadikan untuk kita berbenah, untuk kita memperbaharui segala yang ada, terutama jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kalimat yang paling utama adalah jadidu imanakum la ilaha illallah. Subhanallah jamaah, kalau kita lihat budaya, tradisi yang ada di Lombok secara umum. Orang dia marah saja dia pakai la ilaha illallah. La ilaha illallah dia bilang. Dia marah itu. Orang-orang tua kita dulu pakai la ilaha illallah. Kenapa begitu? Mereka ingin mati dalam la ilaha illallah apapun keadaannya. Itu. Selalu sekarang kan kita kadang-kadang mohon maaf, ada sompret, ada macam lah kita sebut. Kaget la ilaha illallah. Marah juga la ilaha illallah. Apalagi gempa jamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di Gunung Sari. Kami di Gunung Sari itu, di sebelah barat itu Muslim, di sebelah utara itu Hindu. Begitu gempa semua naik ke gunung. Di sana Muslim semuanya la ilaha illallah. Teman-teman Hindu bingung. Akhirnya ikut mereka. Subhanallah jamaah. Sampai ada teman lu, kenapa sih dia ikut begitu? Saya tidak tahu mau bilang apa. Nyata ketika kita diuji oleh Allah waktu itu jamaah. Dan kita senantiasa menjaga kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi Isa pernah tanya kepada Allah, kenapa begitu mudahnya umat Nabi Muhammad diberikan kunci surga? Hanya dengan mengucap la ilaha illallah di akhir umurnya, dia masuk surga. Kok ringan? Jawab Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling redha aku berikan sedikit. Maka aku akan mempersyaratkan paling sedikit untuk mereka masuk surga. Silahkan cek
kisah-kisah Bani Israel sampai dengan akhir. Mereka tidak pernah syukur kepada Allah. Diberi itu minta ini, diberi ini minta itu lagi. Bahkan dulang jamaah dia minta yang turun dari langit. Namun itu dia dulang dengan jamaah, ente yang ke jamaah. Tapi mereka itu, nah dulang yang turun dari langit jamaah yang dia minta. Ada permintaan mereka juga yang membuat Allah marah. Kami lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Itu Allah marah itu ketika mereka minta begitu. Kami tidak mau percaya kepadamu, kami tidak mau beriman wahai Musa kecuali ketika kami melihat Allah secara nyata. Langsung Allah datangkan petir, sambar mereka semuanya mati. Tapi Nabi Musa bilang, sekarang siapa yang aku dakwah ya Allah kalau mati semua? Hidupin lagi. Itu. Nah jamaah, tawar-menawar seperti itu Allah marah. Maka kita tidak perlu tawar-menawar. Mari kita sami'na wa ata'na. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang perlu kita lakukan di Muharram? Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Fiha arba'atun hurum. Allah sudah menciptakan 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan di dalamnya ada 4 bulan haram. Bulan haram ini, penjelasan Nabi, adalah bulan tempat peningkatan nilai ibadah setinggi-tingginya. Dan di sini juga azab dosa setinggi-tingginya buat orang yang maksiat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 4 itu. 3 berderet dan 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mana yang paling afdol di antara keempat-empatnya? Muharram. Maka lakukan sebaik-baiknya ibadah, sekecil apapun ibadah di bulan ini. Dan jangan lakukan kemaksiatan dan kedurhakaan sekecil apapun secara sengaja. Sebab kalau kita tidak sengaja Allah mengampuni kita. Tapi kalau kita sengaja, atau tadi awalnya nggak sengaja, tetapi diterusin, itu hitungannya sengaja. Muharram ini ibadah apa yang paling baik menurut penjelasan Nabi? Puasa. Siapa-siapa yang puasa di bulan-bulan Muharram, yang 4 itu, jamaah yang disebut, itu adalah puasa terbaik setelah Ramadan. Maka dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan akhir Muharram misalnya, bulan yang kita masuki ini, afdol semuanya. Mana yang paling afdol jika kita tidak mampu mengisi semuanya dengan puasa sunat? Yang paling afdol adalah tanggal 10 Muharram. Ingat jamaah, semoga kita sehat, semoga kita kuat laksanakan. Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi pada tanggal itu, tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi sedang berpuasa di Madinah. Jadi di Mekah itu orang musyrik. Kalau di Madinah orang Yahudi. Tidak ada orang musyrik di Madinah. Karena Madinah itu banyak ahlu kitab. Orang Yahudi di sana. Nabi suruh sahabat nanya, coba tanya mereka. Mereka puasa apa gitu. Orang Yahudi jawab, hari ini tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun laknatullah. Dan kami bersyukur atas selamatnya Musa dan Bani Israel. Jawab Nabi, nahnu aula bi Musa. Kita lebih utama daripada Musa. Kalau begitu, setiap ibadah-ibadah nabi-nabi kita terdahulu, sebagian daripadanya diambil menjadi ibadah sunnah buat kita. Nabi perintahkan puasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah. Ingat, semua para anbiya yang diturunkan Allah wajib kita imani. Wajib kita percayai. Bahkan sebagian daripada syariat mereka masih diteruskan sampai dengan kita. Puasalah tanggal 10 Muharram, kata Nabi. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasul, dulu engkau suruh kami membedakan diri dari orang Yahudi. Jangan kau serupakan diri dengan Yahudi.
Sekarang kalau kita puasa tanggal 10 bareng dengan orang Yahudi, kan sama kita. Maka Nabi katakan kalau begitu puasalah sehari sebelumnya ditambah tanggal 10 atau tanggal 10 ditambah sehari sesudahnya. Untuk membedakan dengan Yahudi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui Nabi supaya kita melaksanakan sunnah puasa. Ingat, setiap yang diperintahkan Nabi bukan semata-mata dari Nabi, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti tanggal 9, 10, 2 hari jamaah kalau kita kuat. Kalau lolos tanggal 9-nya, ambil 10, 11. 2 hari. Tapi Imam Syafi'i dalam kitabnya, karena dua-duanya punya dalil, 9, 10, 10, 11. Kalau Anda kuat 3 hari sajalah. 9, 10, 11. Bagaimana sekarang kita? Cobalah dari tanggal 9. Ya, tanggal 9 coba kuat, lanjut ke tanggal 10. Tanggal 10 masih kuat, lanjut ke tanggal 11. Seandainya 9, 10 kita tidak kuat lagi, sudah kita dapatkan afdal seperti sabda Nabi SAW. Kalau seandainya kita tidak mampu, ambil tanggal 10 saja. Kita sudah melaksanakan hadis Nabi yang pertama sebelum pertanyaan daripada sahabat. Itu kan. Nah, maka jamaah Islamiyah rahimakumullah, di bulan Muharram ini secara umum mari kita lakukan kebaikan. Sekali lagi, sekecil apapun kebaikannya. Dan mari kita tinggalkan kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatannya. Maka jamaah Islamiyah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk anak keturunan kita. Karena apapun yang kita lakukan akan menjadi teladan buat anak-anak kita belakangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita serta berkah di dalamnya, memberikan kita rezeki yang luas serta berkah di dalamnya, dan mudah-mudahan kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunas maaf yang sebesar-besarnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.